Tuhan berikan. Kami siap Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah menjamah setiap hati kami, pikiran kami, siap untuk diubahkan Tuhan. Diubahkan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom, selamat. Ini satu wilayah ya. Jadi selamat pagi menjelang siang. Salam ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya ketemu lagi ya. Kemarin saya sempat bilang ke Mbak Feby, Mbak, kalau keras enggak apa-apa ya Mbak, saya permisi gitu. Karena ketika saya mempersiapkan ini banyak sekali air mata yang mempersiapkan firman-firman Tuhan. Cukup keras kalau saya merasa itu cukup keras ya, karena tidak semua orang bisa menerima teguran-teguran Tuhan ya. Hari ini sebelumnya saya mau bilang terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan juga masih Februari, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun yang penuh kemustahilan ya. Kenapa saya bilang gitu? Walaupun pandemi, orang-orang pilihan Tuhan selalu menikmati kebaikan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Amin. Yes, ya. Karena Tuhan berjanji ada jalan dibukanya, ada sungai-sungai di padang belantara. Itu yang kita pegang ya. Padang gurunya, padang belantaranya nggak perlu kita fokusin. Kita fokusin apa yang dijanjikan Tuhan. Amin, amin. Yes, seeking the Lord, tema siang hari ini ya. Saya bilang kenapa Tuhan harus pakai tema ini, kan ini ibu-ibu cantik ini rajin ibadah gitu ya. Udah sering aktif dalam setiap pertemuan fellowship gitu ya. Dan Tuhan membawa saya kepada suatu titik, coba perhatikan, setiap manusia beda gitu ya. Walaupun sama-sama anak Tuhan, apa yang kalian kejar sesungguhnya? Apakah kalian hanya mengejar yang kelihatan ini, atau kita ini sedang mengejar yang tidak kelihatan? Nangkap ya, yang kelihatan ini materi, yang kelihatan ini jabatan, yang kelihatan ini diakui ya. Saya hebat. Sementara yang tidak kelihatan itu adalah kekekalan, keselamatan jiwa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah persiapkan buat saudara dan saya. Tetapi masalahnya bukan di Tuhan, masalahnya di kita. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Bu, kita ini udah Kristen dari lahir procot. Ngapain harus seeking the Lord gitu? Kenapa harus mencari Tuhan? Oke, kita baca dulu dari Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 4. Ini namanya kan Ladies Bible Study. Jadi nggak apa-apa ya, banyak ayat ya Ibu ya. Karena ini kan Bible Study namanya ya. Oke, kita baca sama-sama dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 4. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Garis bawah ini. Dan yang ayat terakhir dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini yang menjadi poin, carilah. Loh, kita ini udah Kristen, kita ini sudah mengenal Tuhan Yesus, kita ini udah rajin ke gereja, rajin fellowship. Kenapa harus mencari Tuhan? Saudaraku, ketika kita diselamatkan, ya, itu memang kita nggak ada usaha. Usaha kita hanya menerima, meresponi, ya. Tetapi ketika sudah berada di dalam keselamatan, sebaiknya kita fokus kepada firman. Firman mengatakan carilah. Carilah, minta tolong di mute mikrofonnya siapa tadi, Elfrida ya. Ya. Carilah Tuhan. Ini adalah seruan, perintah, carilah Tuhan. Carilah Tuhan dengan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Tetapi ketika kita menghidupi kekristenan kita, kadang-kadang Tuhan bukan menjadi prioritas dalam hidup kita. Tuhan mungkin alternatif. Ketika kita tahu sakit, contoh ya, yang sakit mendapat diagnosa, larinya yang pertama dokter. Ketika dokter sudah angkat tangan, baru jalan yang kedua lari ke Tuhan. Saudaraku, larilah ke Tuhan dulu. Kalau memang kesembuhan yang Anda akan terima melalui tangan dokter, Tuhan akan tunjukkan dokter yang tepat. Tuhan juga pakai dokter, tetapi jangan memberikan tempat posisi Tuhan sebagai alternatif, jalan kedua, jalan ketiga, ya. Saya melayani beberapa orang yang Tuhan Yesus itu udah alternatif ketiga. Ketika dokter angkat tangan, ketika perobatan tradisional bahkan sudah pakai dukun, udah nggak mempan, baru ke Yesus. Salah, totali salah. Udah habis uang banyak, udah buang-buang waktu percuma bertahun-tahun. Kenapa kita harus mencari Tuhan, saudaraku? Walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan. Alasan yang pertama, Yesaya 59 ayat 2 adalah dosa. Dosa bisa terjadi kepada siapapun, walaupun itu hamba Tuhan, karena tidak ada satu manusia pun yang kebal dosa. Yesaya 59 ayat 2 itu berkata bahwa dosa itu yang memisahkan kita dari Allah, ya. Ini judul dari Yesaya 59 ini adalah dosa pemisah kita dengan kasih karunia dengan Tuhan, ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Intinya, ini adalah dosa. Dosa itu nggak harus kelihatan membunuh, tidak harus kelihatan berzinah terang-terangan. Zaman sekarang kan berzinah terang-terangan itu sah-sah aja, ya. Ya, saudara, puji Tuhan di sini nggak ada, ya. Kalau di tempat lain nggak tahu tuh, yang belum mengenal Tuhan terang-terangan, ya. Makanya layang-layang putus itu jadi famous gitu, ya. Sampai masuk ke untuk promosi gereja pun cuplikan-cuplikan dari layangan putus itu terkenal. It's my dream, Mas. Ya, itu, ya. Harusnya kita, our dream destination yang Tuhan janjikan, surga. Amin, saudaraku. Amin, ibu-ibu cantik. Yes, itu our dream, ya. Itu juga dreamnya Yesus. Bersama-sama Yesus menikmati pesta di surga. Amin, saudaraku, ya. Yang kedua, kenapa kita harus mencari Tuhan? Kalau tadi jelas dosa, dan dosa itu bisa jatuh kepada siapa aja, karena nggak ada satupun manusia yang kebal dari dosa, ya. Entah itu pikirannya, entah itu hatinya, hati yang nggak bisa ngampunin, itu dosa. Kenapa? Karena kita tidak taat dengan firman Tuhan. Just a simple that. Kemudian yang kedua, Roma 1 ayat 18 sampai 19. Murka Allah, ya. Mau tidak mau kita harus melihat dan sadar bahwa ada hukum yang sudah Tuhan terapkan, ada patokan, ada aturan main di kerajaan sorga, ya, ada standar sorgawi. Murka Allah itu pasti ada, ya. Hukuman bukan hanya bagi orang yang tidak percaya, saudaraku, tapi juga berlaku untuk orang-orang yang percaya, karena Allah punya standar sendiri. Ya, dengan jelas di sini dikatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Orang fasik itu bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan. Orang fasik itu juga bisa berada di dalam gereja. Orang fasik bisa juga berada di tengah-tengah fellowship seperti ini. Yang ikut ibadah, mendengar firman, tapi menolak. Artinya apa? Tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yes, mohon maaf keras, tapi memang ini untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus rindu kita melakukan ibadah karena mengasihi Tuhan. Tuhan rindu ibadah kita nggak sia-sia, ya. Oke, kemudian alasan yang ketiga, Roma 1 ayat 28. Ketika kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, ketika kita hanya sekedar cukup menjadi orang Kristen yang pergi ke gereja seminggu sekali, katakan seperti itu, ya. Pikiran kita itu akan diserahkan pada pikiran-pikiran terkutuk yang menimbulkan hati yang keras, ya. Dan ujung-ujungnya, kalau ayat tadi dikatakan
Roma 1 ayat 28 ya, kita akan melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak berkenan. Sampai berapa lama hati kita akan keras, ya? Karena kalau semakin lama semakin mengeras, itu firman Tuhan kita tolak, kita tolak, kita tolak. Akhirnya tidak ada yang namanya pembaharuan budi, tidak ada yang namanya perubahan, changing life, itu nggak ada. Kristen zaman sebelum mengenal Tuhan dan zaman katanya sudah mengenal Tuhan tidak ada bedanya. Tetap bergosip, tetap mencuri, tetap memfitnah, ya, tetap judes, tetap kasar, tidak punya kasih, ya, tidak ada perubahan. Karena apa? Hatinya keras, ditolak. Dan kalau ini dibiarkan lama-lama, Yesus pun akan berada jauh sekali dari hidupnya. Bahkan di 1 Korintus 2 ayat 14, ya, bahayanya kalau kita jauh dari Tuhan, kita baca sama-sama, ada enggak Jo? 1 Korintus 2 ayat 14. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, kita lost contact dengan Tuhan. Mungkin jiwa kita, tubuh kita ada dalam gereja, tapi roh kita, jiwa kita, nih perhatikan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi ketika hatinya membatu, ketika hatinya sudah keras, hatinya menjauh dari Allah, maka dia akan menolak hal-hal yang rohani. Ini adalah suatu kebodohan buat mereka. Dan ini adalah bahaya. Ujung-ujungnya akan terjadi kematian. Ya. Makanya dalam Amsal 14 ayat 12 itu kadang-kadang orang itu berpikir aku selamat karena aku sudah menerima Yesus, aku sudah ke gereja, aku sudah memberikan perpuluhan, aku juga ikut nyumbang, gereja melakukan apa, tetapi no intimacy. Tidak ada intimisi dengan Tuhan. Tidak ada connect secara pribadi dengan Tuhan. Itu bahaya. Amsal 14 ayat 12 itu dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bahaya sekali, saudaraku. Ya, mungkin ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya, saudaraku, gelas itu. Destininya, ujungnya apa? Menuju maut. Dan Roma 6 ayat 23 juga berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut artinya apa, saudaraku? Kematian. Ada 3 kematian, ya. Kematian secara jasmani, ya. Jadi ada spiritual death, physical death, dan internal death atau kematian kekal, kematian yang di dalam kitab Wahyu dikatakan kematian kedua, ya. Ada Wahyu 20 ayat 14, di situ ditulis kematian kedua, artinya sudah tidak bisa diubah lagi kalau udah di sana, ya. Kematian kekal, jadi berada di neraka, ya. Wahyu 20 ayat 14, ya. Di sana dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Itu kekekalan. Ya. Jadi kita perlu connect dengan Tuhan setiap hari. Kita perlu mencari Tuhan, jangan cari berkatnya, saudaraku. Ya. Kalau fokus kita salah, mencari Tuhan karena berkatnya, kita nggak akan bisa mengenali Tuhan secara pribadi. Karena sesungguhnya orang yang hidupnya benar itu nggak jauh dari berkat. Ingat, berkat bukan hanya berbicara about money atau harta benda yang fisik. Berkat itu banyak. Perlindungan surgawi itu berkat. Kesehatan itu berkat. Damai sejahtera itu berkat. Saya tahu di sini ada jiwa-jiwa yang tidak tenang, yang mengalami ketakutan, depresi.
dengar. Tuhan menunggu kehadiranmu. Tuhan menunggu engkau berseru, mendekat, penyerahan secara total. Tidak perlu stres, tidak perlu takut. Andalkan Tuhan. Kenapa? Katakan, kenapa saya harus mencari Tuhan kalau saya sudah menjadi orang yang sukses, saya menjadi orang Kristen, saya sudah, ya ada KTP saya jelas loh Bu, Kristen Protestan. Kenapa saya harus mencari Tuhan? Ketika kita lahir baru, ya, kita seperti bayi, minum susu, kemudian mulai mengunyah makanan-makanan yang keras, yang menyehatkan, ya, dari susu ke daging, ayam, brokoli yang keras-keras tapi menyehatkan, itu ya. Tapi tidak semua anak Tuhan mau seperti itu. Mereka hanya mau menjadi bayi rohani. Dan Tuhan ingin kita bertumbuh, kita dewasa secara spiritual, bukan menjadi Kristen kanak-kanak yang ditegur tersinggung. Ya. Ketika dibilangin ngambek, gampang curiga, negative thinking. Tuhan nggak mau seperti itu. Kenapa? Ketika kita bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa, Tuhan akan memakai kita secara maksimal, nggak setengah-setengah, saudaraku. Bukan karena kita punya titel terus Tuhan mau pakai, no. Tuhan bisa pakai siapa saja. Firman Tuhan bilang, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tetapi ini tadi, seeking the Lord, penyerahan total yang Tuhan mau. Karena kalau kita tidak mencari Tuhan, apa yang kita beritakan? Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, apa yang mau kita bagikan? Masih ingat tadi di Mazmur katakan, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah, bermazmurlah, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bagaimana kita menceritakan kalau kita tidak mengalaminya sendiri? Amin, saudaraku. Sebetulnya apa yang dituntut Tuhan itu untuk mencari Tuhan itu seperti apa sih ya? Mencari Tuhan itu yang Tuhan mau itu seperti apa? Di sini saya bagikan ada dua hal ya, syarat mencari Tuhan. Pertama, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai 13 kita baca aja ayat ini, tapi nanti yang menjadi poin perhatikan ayat ke-13. Di sini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu, perhatikan, rancangan damai sejahtera. Berapa banyak dari orang Kristen yang tidak memiliki damai sejahtera? Di sini dikatakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Berapa banyak orang-orang percaya yang tidak memiliki pengharapan, yang perkataannya negatif. Oh, nggak tahulah, yang terjadi terjadilah. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan apa? Mendengar kita, mendengar seruan kita, mendengar doa kita. Ayat 13. Apabila kamu mencari Tuhan, kamu akan menemukan Tuhan. Apabila kamu menanyakan Tuhan ya dengan segenap hati. Ini yang perlu digarisbawahi. Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Loh Bu, sudah tak belani bangun, semua masih tidur Bu, jam 4, masih in the morning uput-uput Bu, semua masih ngorok, saya itu sudah doa nyari Tuhan Bu, gitu. Yang salah apa dong gitu? Begini saudaraku, Yesaya 55 ayat 6 sampai 7 itu dikatakan seperti ini. Kita tidak bisa mencari Tuhan yang berada di dalam kekudusan sementara kita berada di luar dari kehidupan dosa.
Artinya ketika kita serius mencari Tuhan, seeking the Lord dengan segenap hati kita, kita harus totally memutuskan, tidak berada di persimpangan, tidak kaki sebelah di dalam perbuatan fasik, dan di kaki sebelahnya lagi berada di seperti perkumpulan orang-orang yang mencari Tuhan dengan segera. Nggak bisa, saudaraku. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita harus totali, penyerahan total. Karena Ulangan 4 ayat 24 itu dijelas sekali bahwa Allah yang kita sembah, ya, itu Allah yang cemburu, saudaraku. Kita nggak bisa bermain api. Nggak apa-apa hari Minggu atau hari apa ini? Hari Jumat kumpul dengan ibu-ibu yang luar biasa. Ntar malam biasa urusannya lain ya, Cin, gitu. Gak bisa, saudaraku. Gitu. Jadi mencari Tuhan dengan segenap hati ini, kita harus benar-benar ambil keputusan. Bukan hanya sekedar ibadah, tetapi totally surrender, ya, penyerahan total. Bisa dibuka Yesaya 55 ayat 6 sampai 7 tadi, Jo? Ada nggak ya? Yes. Ini. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Selama Tuhan masih beri kesempatan. Karena di sini dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berarti ada saatnya Tuhan gak mau ditemui, saudaraku. Kenapa? Ya kalau kita tiba-tiba sudah innalillahi wa innalillahi roji'un, mau cari Tuhan di mana? Sudah nggak bisa. Apanya yang mau dirubah? Sudah nggak bisa. Saat ini, selama kita masih bernapas, selama Tuhan masih memberikan warning, teguran, ajakan, datang, cari wajahnya. Ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Ini artinya Tuhan masih beri kesempatan. Berbalik. Bukan berbalik menjauh, tapi berbalik mendekat kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik, kesempatan Tuhan berikan, ya. Karena di sini dikatakan ada saatnya kita nggak akan bisa mencari Tuhan lagi. Dan ketika kesempatan itu kita responi, kita datang, di sini dikatakan Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Wow. Gratis lagi. Cuman butuh confess, cuman butuh hati yang sungguh-sungguh bertobat. Tuhan kita ternyata nggak ribet ya, nggak. Aturan-aturan agama yang membuat ribet, saudaraku. Ya. Kemudian yang kedua, mencari Tuhan dengan bertekun. Ya. Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat 17. Mencari Tuhan dengan ketekunan, saudaraku. Di sini dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Sabar dulu, stop dulu, tidak lanjut dulu. Atau kita baca semua. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Artinya seperti ini. Tuhan mengasihi, menaruh fokusnya kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang dan melakukan firman-Nya. Perhatikan, orang yang mengasihi Tuhan bukan orang yang hanya duduk di kumpulan, bukan kumpulan penyemooh, kumpulan orang-orang yang mengasihi Tuhan, tapi dilihat dari attitude-nya, perbuatannya sesuai dengan firman yang dia terima atau tidak. Mengasihi bukan sekedar lip service, I love you Lord, I love you Jesus, thank you Jesus, no. Tetapi butuh bukti, tindakan. Ingat, Tuhan Yesus ya
Tuhan mengasihi saya juga diberikan dengan tindakan dan bukti. Dengan apa? Penyerahan satu-satunya anak yang tunggal. Mati di kayu salib untuk menggantikan, menebus dosa-dosa kita. Itu tindakan konkret. Tindakan kita, bukti kita mengasihi Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Dan yang menjadi poin di ayat ini juga adalah orang yang tekun mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Jadi mencari Tuhan tidak cukup dengan segenap hati, artinya mengambil keputusan untuk meninggalkan perbuatan jahat, berbalik ya, tetapi juga dengan ketekunan. Coba masing-masing melihat dirinya sendiri. Kadang-kadang kita berada di posisi kelelahan secara spiritual. Doaku sudah bertahun-tahun, Bu, tidak dijawab-jawab. Suamiku itu loh, tetap aja kayak gitu. Lah, Anda berdoanya selalu rubahkan suamiku. Padahal Tuhan mau kita dulu yang berubah. Perubahan terjadi itu dari dalam. Kita dulu yang sudah banyak mendengar firman. Tugas kita adalah mengubah diri kita sendiri sesuai dengan firman, dan itu akan ngefek, terpancar. Doa kita pun bukan doa penghakiman ketika kita mendoakan suami atau mendoakan, tapi doa kita mengucap syukur. Karena ada hal-hal yang kita tidak bisa ubah. Kita harus mensyukuri itu. Itu bagian Tuhan. Tapi ada hal-hal yang kita bisa ubah. Tekun, ya. Tekun artinya apa? Itu menjadi priority, itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Itu menjadi yang tekun bukan oke. Jadi harus tekun di sini harus menjadi prioritas ya. Suara saya terputus-putus? Oke ya, suara saya ya. Contoh, saya beri contoh seperti ini. Anggaplah kita ini sedang lagi belajar ya, sedang lagi kuliah semua ini ya. Dan masa depan kita itu tergantung dari hasil ujian kelulusan kita ya. Setiap kita sadar bahwa supaya ujian kita itu hasilnya bagus ya, kita akan bertekun belajar. Dan kita belajar nggak lagi asal-asalan. Kita belajar, memahami, mengerti, mengingatnya, bertekun sedemikian rupa. Dan ketekunan itu terus berlanjut, berlanjut, berlanjut. Demikian juga ketika mencari Tuhan. Kadang-kadang ketika orang-orang yang mencari Tuhan dan mendapatkan terobosan, mereka ada di zona aman, lupa sama janjinya. Ketika berada di zona aman, dia mencari Tuhan, tidak lagi seperti awal-awal ketika bergumul untuk mendapatkan sesuatu. Itu banyak terjadi. Jadi 2 poin ini, saudaraku, harus kita ingat. Mencari Tuhan dengan segenap hati dan juga dengan ketekunan. Karena Tuhan memperhatikan ketekunan itu. Dan ketekunan itu bukan rutinitas ya. Yesaya bilang, saudaraku, bahwa jalanmu bukan jalanku, ya, pikiranmu bukan pikiranku. Dengan jelas sekali di sana dikatakan, saudaraku. Jadi kalau pikiran Tuhan itu jauh lebih tinggi dari pikiran kita, jalan Tuhan itu lebih daripada apa yang kita pilih, kita perlu tuntunannya. Kita perlu surrender. Di sini dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu.
rancanganku dari rancanganmu. Kadang-kadang kita push Tuhan dengan rancangan kita. Aku mau ini Tuhan, karena aku tahu Tuhan ini yang terbaik Tuhan. Padahal apa? Kalau saya sering bicara dengan anak-anak rohani saya bilang gini, kamu itu loh minta becak, padahal Tuhan tuh sediaan kamu mercy. Ini. Kenapa? Ini jelas rancanganku lebih besar, lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia daripada rancanganmu sendiri. Tapi kita kadang menolak. Ini Tuhan, ini pokoknya Tuhan. Itu. Nah, karena itu kita perlu Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan. Kita perlu koneksi dengan Tuhan. Kita dapat datang bertanya, Tuhan, hidupku yang sudah kau selamatkan ini mau diapain Tuhan? Tuhan mau apa dari hidupku ini? Dalam hidup ini, saudaraku, kita mengambil banyak keputusan. Ketika tidak melibatkan Tuhan, kita akan mengambil keputusan yang salah. Dan ujungnya, kita mengambil direction, jalan yang salah juga. Makanya tadi dikatakan, ada orang yang menyangka jalan ini udah lurus nih, udah benar nih. Tapi ujungnya maut. Kita perlu hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan bisa kita dapat kalau kita datang memintanya. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati dan dengan ketekunan, saya percaya karena Tuhan juga ingin berkomunikasi dengan saudara dan saya. Tuhan ingin menuntun kita dengan arahan yang akurat, ya, tuntunan yang akurat. Dia ingin juga melindungi saudara dan saya dalam melewati setiap proses. Dia juga ingin memberikan kekuatan ketika diizinkan mengalami proses. Tetapi tanpa melibatkan Tuhan, mungkin kita akan mengambil keputusan yang salah, bahkan fatal. Mencari Tuhan dengan 2 poin tadi itu, ketekunan, ya, dan juga dengan segenap hati tadi itu, akan membuat orang percaya, anak-anak Tuhan, menjadi berhikmat, wise. Ya, di sini ada ibu-ibu yang penuh hikmat, ibu-ibu yang bijaksana. Kedekatan kita dengan Tuhan akan mengubah orang itu menjadi humble, rendah hati. Mau diinjek-injek, mau dirasani, mau gosipin apa, dia tenang karena dia tahu dia berurusan dengan Tuhan bukan dengan manusia. Humble. Coba kalau enggak, cenceng-cenceng saudaraku, senggol, bacok, ya kan? Mudah-mudahan di sini enggak ada. Biarkan, serahkan sama Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan, dia pasti tidak akan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan mengandalkan kekuatan manusia. Karena dia tahu, dia mengandalkan Tuhan. Kalau enggak, ngapain dia cari Tuhan? Kalau saya sudah punya segalanya, punya suami ganteng, kaya raya, milioner, anak-anak cakep-cakep, lulusan universitas the best, bukan? Ngapain saya cari Tuhan? Baik-baik saja kok keluargaku walaupun tanpa Tuhan, tanpa mesbah. Mari kita baca ini saudaraku. Mazmur 10 ayat 4 dan juga ayat 3. Jadi kita baca ayat 3 dan 4 dulu deh. Ya, tapi di sini saya akan ambil juga dalam versi yang bahasa Inggris karena ini jelas sekali ya. Mazmur 10 kita baca dulu dari ayat 3. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya dan orang yang lobah mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tapi perhatikan di ayat yang versi bahasa Inggris ya. In his pride, the wicked man does not seek him.
Jadi orang-orang yang fasik, yang tinggi hati ini tadi, ya, dengan kesombongannya tadi, dia tidak mencari Tuhan. Karena di dalam pikirannya, ya, in all his thought, there is no room for God. Tidak ada ruang buat Tuhan. Berarti dia tidak mengakui Allah. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi Kristen KTP. Jangan sampai kita menjadi Kristen hanya agamawi. No connection. Tidak bisa menjamah jubah Tuhan. Tidak bisa merasakan pelukan Roh Kudus. Wow. Dan ketika orang tidak memberikan ruang dalam hatinya untuk Tuhan, orang tidak takut lagi kepada Allah dan tidak menganggap adanya Allah, itu sangat berbahaya. Ia akan menjadi egois, ia akan menjadi sombong, arogan, ia akan sembrono, pikiran-pikiran dikuasai pikiran-pikiran jahat, bahkan bisa menjadi brutal. Anda lihat zaman sekarang, kejahatan di mana-mana. Karena orang sudah tidak takut lagi akan Allah dan menganggap tidak ada hukuman, tidak ada Allah. Berapa banyak kita lihat di berita-berita medsos, kejahatan, perselingkuhan, sah-sah saja merebut suami orang, sesama Kristen, sesama anak Tuhan. Oh, dia cinta kok sama aku, dia nggak cinta lagi sama suaminya, sama istrinya, atau apalah namanya. Ini, saudaraku, karena tidak takut lagi sama Tuhan. Masih mending kalau gitu, udah sampai ada yang membunuh saudaraku. Ya, kita boleh diizinkan sah-sah saja punya segalanya, tetapi tanpa Allah kita menuju kepada kebinasaan. Artinya apa? Nol, kita nggak punya apa-apa. Sebagai orang percaya, harta benda atau apapun yang kita miliki bukanlah jaminan. Ingat, ya, itu bukan jaminan karena itu sementara. Tetapi ketika kita punya Yesus, itu adalah jaminan kita dan itu adalah jaminan kekal. Asuransi saudara dan saya, ya. Setiap kita di sini mungkin ada yang sudah punya asuransi di bumi ini ya, entah dengan asuransi mana, saya nggak mau sebutin namanya lah, ya. Udah Bu, tiap bulan bayar ini, Anda asuransi di dunia ini bayar kan, tiap bulan ngeluarin duit kan, bayar apa namanya premiumnya ya. Sama Tuhan nggak pakai bayar. Lah Bu, itu katanya bayar harga. Iya, berikan waktumu, serahkan pergumulanmu, surrender. Itu tadi seeking the Lord, itu loh harganya. Gratis, siapa aja bisa. Nggak harus bayar premiumnya hanya orang kaya yang bisa. No, setiap kita bisa bayar ini. Waktu mencari Tuhan dengan segenap hati dan ketekunan. Dan kita pasti punya jaminan. Jaminan yang sampai pada kekekalan, saudaraku. Itu garansi saudara dan saya. Yesaya 55 itu judulnya adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Kenapa? Unbeliever, orang yang tidak percaya pun harus mencari Tuhan. Harus mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Di sana dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, ini yang ayat tadi kita baca dari atas tadi. Peringatan kembali. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan berlimpah. Saat ini, apapun yang Anda pergumuli, jika Anda merasa menjadi bagian yang fasik ini, karena mungkin pikiran kita, karena kita berada dalam kumpulan pencemooh, hati-hati saudaraku, jangan sampai kita hanyut dalam pergaulan, karena Alkitab dengan jelas berkata, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik, ya. Kita harus waspada itu.
mencari Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Kehidupan yang diubahkan otomatis akan juga mengalami perubahan di destiny. Yang tadinya mungkin ujungnya maut, ketika kita mencari Tuhan, bukan lagi rutinitas, tapi memang benar-benar mengasihi Tuhan, ya. Hidup diubahkan, karakter diubahkan, menghasilkan buah. Jadi yang ujungnya maut tadi nggak jadi. Ada perubahan destiny, itu absolut, saudaraku. Sadari bahwa mencari Tuhan, ya, itu penting. Kita harus mengerti dan menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu juga menunggu kita, bahkan Dia mencari kita. Tuhan yang mencari saudara dan saya duluan loh. Kalau enggak, kita enggak ada di sini diselamatkan. Kalau enggak, kita bukan disebut anak-anak Tuhan. Saya sendiri yang dari luar sono, yang enggak jelas dulunya, dicari sama Tuhan. Enggak ada yang mendoakan saya, Tuhan sendiri yang datang. Itu mujizat buat saya. Dan saya bersyukur kalau hari ini Tuhan mau pakai saya. Monggo Tuhan. Karena saya tahu Tuhan sendiri yang duluan mencari saya. Cari Tuhan. Talk with Him. Listen to Him. Dengarkan. Dengarkan suara Roh Kudus. Dengarkan firman Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Perhatikan firman Tuhan, selidiki dan pahami firman Tuhan, dan praktekkan, lakukan. Sehingga kita makin intim dan makin mengenal Tuhan secara pribadi, lebih lagi. Anda mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang. Dan ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita pun akan menikmati kita tahu janji-janji Tuhan dan kita akan menikmati janji Tuhan. Saya mengambil kesimpulan dengan jelas bahwa dosa itu memblok yang namanya blessing. Apapun bentuknya blessing itu, dosa itu adalah tembok yang mengeblok berkat Tuhan. Jadi saudaraku, siang ini carilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan ketekunanmu. Jangan hanya rutinitas, talk with Him, listen, ya. Beri kesempatan Tuhan juga berbicara. Anda mungkin bisa dengar secara audible, atau dengan Tuhan berbicara dalam hati kita, atau Tuhan berbicara dengan firman-Nya, atau bahkan Tuhan berbicara melalui teman saudara, melalui suami saudara, bahkan melalui anak saudara. Perhatikan, minta namanya kepekaan, dan bangun terus hubungan intim dengan Tuhan. Perhatikan firman, selidiki, pahami, dan lakukan. Saya percaya ada perubahan dalam kehidupan kita, ada perubahan destiny, ada perubahan sejarah dalam hidup kita. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dan saya percaya dengan perubahan hidup, Tuhan akan memakai setiap kita secara maksimal. Tuhan akan memakai setiap kita secara maksimal. Sehingga setiap rancangan Tuhan digenapi dan gak ada yang gagal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, satukan hati, kita berdoa dulu sebelum saya menyerahkan kepada Ibu Heva. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami mencari Engkau sekedar rutinitas. Ampuni kami Tuhan, jika kami mencari Engkau dengan asal-asalan. Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak fokus kepada Engkau, tetapi kami hanya fokus kepada berkat-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan kami bersyukur hari ini diingatkan kembali Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, kami perlu Engkau.
Engkau. Kami perlu dipimpin. Kami perlu Tuhan penyertaan-Mu dan pernyataan-Mu setiap saat Tuhan. Penuhkan setiap kami dengan roh hikmat, roh bijaksana, roh pengertian Tuhan. Ajar kami tunduk, ajar kami taat. Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu saat ini memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Oh rahana basandara labasiki aralabasiki. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Ada ibu-ibu yang takut, ada ibu-ibu yang tidak bisa tenang. Ingat saudaraku, firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Serahkan segala kekhawatiranmu di mesbahmu, di altar Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak atas hidupmu. Dia sudah menyelamatkan engkau. Dia sudah menuntun engkau sampai sejauh ini. Dia tidak akan menyerahkan engkau dengan give up. Tapi dia akan berjuang untuk menyelamatkan engkau. Dia akan terus menyertai engkau. Dia akan terus memberikan engkau kekuatan. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Jadilah tenang. Oh, rahana pasandara labasiki aralabasiki. Pikiran-pikiran yang kalut, pikiran-pikiran yang penuh dengan ketakutan di dalam nama Yesus. Biarlah pikiran-pikiran itu diikat dan digantikan dengan pikiran Kristus. Hati yang ketakutan, hati yang panik, Engkau jadikan tenang Tuhan di dalam nama Yesus. Jiwanya kembali tenang Tuhan dalam nama Yesus. Yes, ketenangan itu Tuhan akan mampu membuat dia mendengar suara-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya hadirat-Mu akan melepaskan kami. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi tubuh jasmani kami, kesehatan kami Tuhan. Vertigo di dalam nama Yesus. I command you to go and be healed in Jesus mighty name. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saraf-saraf yang mengalami gangguan dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa-Mu Roh Kudus saat ini Kau jamah saraf-saraf di kepala kami Tuhan. Saraf-saraf terkecil itu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. In the name of Jesus be healed. Haleluya. Haleluya. Oh rahana pasandara labaseke. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Depresi go in Jesus mighty name. Haleluya. Depresi. Yes, dalam nama Yesus. Engkau tidak punya kuasa. Engkau tidak punya kuasa dalam nama Yesus. Saat ini hadirat Allah nyata di tempatmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada yang sering ketakutan. Ada yang sering terlalu berpikir berlebihan. Sehingga menimbulkan depresi. Kenakan jubah pujian. Kenakan jubah pujian. Ketika engkau tidak lagi bisa berdoa, kenakan jubah pujian. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melawat setiap wanita-wanita yang bijaksana ini Tuhan, yang sudah memberikan waktunya untuk mendengar, menyelidiki firman kebenaran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Ada hidup yang diubahkan, ada destiny yang diubahkan, ada jiwa-jiwa yang akan Kau pakai lebih lagi dan maksimal Tuhan, sehingga setiap rencana-Mu digenapi. Tujuan-Mu atas penciptaan wanita-wanita bijak ini Tuhan terjadi, terpenuhi di dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau terus beracara melawat setiap ibu-ibu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu, mengucap syukur untuk lawatan-Mu, mengucap syukur untuk kesembuhan, kelepasan, kebebasan, damai sejahtera yang Tuhan berikan buat setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Saya serahkan kembali kepada Mbak Bibi. Ya, silakan Eva. Mungkin ada tanya jawab. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali firman-Nya. Ya Ibu, kalau ada waktu sedikit mau serahkan untuk Eva, mungkin ada tanya jawab. Silakan Pak. Iya, sekali lagi terima kasih Ibu untuk selalu mengingatkan kita
di hari-hari seperti ini ya, memang banyak waktu sebenarnya untuk kita seeking God itu more and more ya, karena kita banyak waktu juga di rumah gitu. Mungkin teman-teman yang mau menambahkan atau mau kesaksian atau mau bertanya, kita masih ada waktu. Silahkan di unmute, mau menambahkan atau mau kesaksian. Ada Acu itu? Atau ada yang lain? Silahkan di unmute. Ayo Marcelia, boleh unmute sebentar. Ya, boleh deh saya kesaksian dikit ya. Ya, kalau bisa berhubungan dengan apa yang Ibu bagiin juga ya, Say. Memang sih akhir-akhir ini ya kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan supaya kita tetap selalu berada di jalurnya, tidak menyimpang. Nah, apa yang aku mau saksikan, hidup kita ini harus menjadi contoh dan teladan ya, biar banyak disaksikan oleh orang-orang sekitar kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa gitu. Nah, saya mau saksikan tentang pembantu saya. Ya, waktu itu saya pernah cerita pembantu ini memang pembantu yang Tuhan kirim ya, yang aku minta, dan Tuhan baik hati dan Tuhan kirimkan. Dan pembantu ini balik lagi. Nah, sekarang ini memang maksudnya kita pertamanya suami saya nanya, kamu tahu nggak bedanya Tuhan Yesus sama Tuhan yang kamu sembah? Terus mulai dari omongan itu lama-lama berkembang. Terus kamu mau nggak dengar tentang Tuhan Yesus yang kita sembah gitu, yang kita percaya? Ya akhirnya dia mau dengar dan dia mau cerita. Akhirnya dia kalau mau tahu, mau nggak belajar baca Alkitab gitu. Dari situ kamu tahu bahwa Tuhan Yesus itu siapa gitu, bedanya apa sama agama kamu gitu yang kamu percaya gitu. Nah, mulailah dia ada hari lepas hari mulai belajar. Mulanya ya cuma satu pasal gitu. Tapi rutin gitu tiap hari belajar. Sekalipun misalnya kita pergi ke Lampung atau pergi ke Bali gitu, mereka tetap baca gitu. Dan mereka kasih laporan ke suami saya gitu. Ini saya udah baca di sini. Dua-duanya gitu. Walaupun mungkin nggak ngerti, tapi mereka tetap baca. Nanti pada saat suami saya pulang, baru jelasin, oh ayat yang kamu baca ini, pasal yang kamu baca ini, maksudnya begini, gini, gitu. Nah, tapi mereka konsisten gitu, baca terus sampai saat ini, walaupun tidak dibimbing sama suami saya. Misalnya suami saya lagi pergi ke Bali atau ke Lampung gitu, mereka tetap konsisten baca gitu. Dan Tuhan itu luar biasa, hari lepas hari, dan pada akhirnya belum lama ini mereka mau pergi ke gereja gitu, walaupun awalnya tidak mau gitu, tapi akhirnya mereka tergerak juga mau pergi ke gereja. Udah 3 kali sih. Nah, itu aja luar biasa Tuhan kita. Dan dia itu walaupun dia sih sempat bilang, "Ter kalau di kampung di mana ya?" katanya. Di kampung, kalau saya pulang kampung bagaimana? Kan keluarga saya masih Muslim gitu. Terus suami saya bilang, ya nggak apa-apa, kamu berdoa aja. Apa yang kamu percayain sekarang ini, kamu berdoa di kamar, kamu berdoa, nggak usah lihat nggak usah diperlihatkan di keluarga kamu dulu. Yang penting iman kamu bertumbuh dulu, percaya dulu kepada Tuhan. Pasti Tuhan punya cara, pasti Tuhan bisa buka jalan, dan pasti Tuhan nanti suatu saat juga akan beri kamu keberanian apa yang harus kamu lakukan, kata gitu. Bertahap aja, kata suami saya gitu. Terus nanti saya pulang bawa Alkitab nggak ya? Kan dikasih baca tuh di Alkitab, di sini dikasih dibaca gitu. Ya terserah kamu, kata gitu. Yang penting ini Alkitab saya udah kasih kamu mau bawa pulang atau kamu mau taruh sini, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu dari sekarang ini kamu belajar terus, semakin hari bisa iman kamu makin bertumbuh dan makin percaya sama Tuhan. Itu yang penting dulu yang kamu
harus tanamkan dalam hati dan pikiran kamu. Nah, itu kesaksiannya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan Yesus itu dahsyat. Apa yang kita ini, pokok bagian kita menabur biar Tuhan yang menumbuhkan benih itu bagi apa yang kita tabur itu. Itu aja. Makasih kesaksiannya. Luar biasa, Acu. Kadang kita, saya aja agak nggak mudah ya, tapi itu orang-orang pilihan Tuhan untuk memberitakan kepada orang-orang yang terdekat gitu loh, sama mbak-mbak gitu. Itu memang nggak ya, tapi ya puji Tuhan, Mbak, kamu bisa mau, hebat juga bisa mau baca Bible tuh, ikut LDA baca ya. Kitab. Ikut LDA. Iya. Bacanya malam. Luar biasa. Ayo, Ibu April masih ada, kan? Aku kok nggak ngelihat. Atau ada, Pak. Masih ada. Nanti kita jam 1-an baru mau berangkat ke Prigen ya. Kita ada retreat di sana. Iya. Pak, Eva. Ya, siapa nih? Siska. Oh ya, ayo Sis, ayo silakan. Pak, jadi kesaksiannya sekarang aja ya, karena sesuai dengan firman. Benar, betul. Masih ada waktu. Ya, aku ngalamin juga ya, bukan kebetulan ya kita dengerin firman pada siang hari ini, dan aku sedang ngalamin. Jadi gini, ponakan suami saya, ponakannya Ferdi itu meninggal, dibawa pulang pada hari Minggu malam ya. Anak laki-laki dari 3 bersaudara, jadi anak pertama laki satu-satunya. Jadi background aku ceritain dulu, anaknya umur 31 tahun. Jadi background-nya tuh, jadi Ferdi 6 saudara ya, tapi kita ini di dalam keluarga bervariasi lah agamanya. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Islam juga. Nah, tapi yang di sini yang ngalamin ini cicinya Ferdi, jadi anak yang ketiga. Jadi cici Ferdi yang kedua. Ada Cici, Koko, sama Cici. Jadi ini Cici yang kedua, benar-benar Buddhis banget, benar-benar kuat banget ini Budanya gitu. Dan anaknya yang laki ini ngikutin mamahnya sama papahnya gitu. Nah, singkat cerita, adiknya yang 2 ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tapi ya masihlah mengikuti papa mamanya ya, untuk dengan tradisi dan sebagainya, itulah ajaran-ajarannya. Singkat cerita, ini anak sebetulnya dari aku ngelihat waktu SMP SMA tuh pernah sakit juga, sakit keras gitu. Jadi ini dia sakit autoimun ya. Nah, ini anak waktu SMP SMA itu pernah lumpuh, nggak bisa jalan gitu loh. Kita udah bawa kemana-mana, udah diobatin ke Singapura dan segala macam, nggak ditemukan penyakitnya apa, sampai akhirnya dirawat sama mamanya Ferdi. Nah, akhirnya dirawat ya saya percaya dengan kasih sayang dan sebagainya, itu anak bisa sembuh gitu kan. Akhirnya normal kembali, sekolah seperti biasa, dia kuliah dan sebagainya. Nah, kemudian 4 tahun kemudian ditemukan gitu loh, dia sakit-sakitan terus lah. Jadi up and down gitu loh kesehatannya. Ini anak ditemukan bahwa dia ngalamin autoimun. Autoimun yang kena ini kan macam-macam ya, tapi dia kena pada ototnya. Aku juga nggak ngerti ada istilahnya gitu. Nah, 6 bulan yang lalu dia ngalamin koma. Dia ngalamin komanya itu 2 kali. Pertama dan yang kedua. Nah, disitulah waktu dia koma, dia ketemu Tuhan Yesus. Nah, itu waktu yang pertama, aku ini sebetulnya kepengen juga gitu loh dengerin. Waktu itu kan kita dengar bahwa dia ngalamin Tuhan gitu kan. Terus aku waktu setelah dia sembuh, aku kepengen gitu. Aku, Ferdi, dan anak-anak juga kepengen denger dia ngalamin apa gitu. Sempat teleponan, Dada, namanya Chandra. Aku panggilnya Dada ketemu Tuhan Yesus ya? Iya Tante, katanya, dia bilang. Ya nggak apa-apa Dada, udah disembuhkan ya Tuhan, udah pulihkan Tuhan, udah berikan tubuh yang baru buat Dada. Iya Tante, dia bilang gitu. Nanti ya kita mau ngobrol, tapi ternyata mamanya tuh nggak izinin dulu gitu loh, karena anak ini masih lemah. Kadang-kadang kalau udah kecapean, anak ini nggak boleh capek, jadi ngomongnya sampai pelo-pelo begitu gitu loh. Jadi ya udahlah, ya sudah, kita pikir ya udahlah,
Itu 6 bulan yang lalu, sekitar Juli Agustus yang waktu lagi COVID Delta lagi tinggi-tingginya itu. Kita pun juga nggak bisa nengokin ke sana. Dia masuk di rumah sakit di RSPAD 1 bulan dia di rumah sakit di ICU. Aku nggak tahu berapa lama itu, dia koma 2 kali. Nah sesudah itu yang jadinya sampai dia meninggal, sampai dia pulang ke rumah bapak, aku nggak ketemu sama dia. Akhirnya mamanya yang menceritakan, adiknya yang menceritakan bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, waktu itu, waktu dia koma, dia itu seperti ada di dalam gelombang air gitu ya. Kayak kan dia kan rasanya itu waktu dia sakit tuh kayak orang sesak napas gitu loh. Kayak napas itu susah banget, kayak paru-parunya tuh ada banyak slime dan sebagainya gitu. Nah, waktu dia masuk, waktu dia koma itu, dia ngalamin bahwa dia tuh lagi minta tolong gitu loh. Dia lagi angkat tangannya, dia minta tolong untuk menolong dia, kayak mau kelelep gitu loh, kayak mau tenggelam. Nah, waktu itu dia lihat, waktu dia lihat ke atas tuh dia lihat Kuan Im, dia lihat Sang Buddha. Tapi mereka nggak diem aja, mereka nggak menolong, mereka hanya diem dan mereka berkata, "Kamu tunggu sebentar lagi. Waktunya belum," katanya. "Kamu tunggulah 15 menit lagi," dia bilang gitu. Tapi waktu itu ketika dia minta tolong, ada satu tangan yang menarik dia, tangan dia itu yaitu Yesus, Tuhan Yesus yang menarik dia. Dan dia tanya, "Loh, kok kamu yang menolong aku?" katanya. Aku kan bukan, aku nggak percaya sama kamu, aku nggak kenal sama kamu gitu loh. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada dia bilang, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu," dia bilang. "Ketika kamu mengetuk pintu kepadaku, maka aku menolong. Ketika kamu berteriak minta tolong, aku menolong," dia bilang. Dan dia bilang, anak ini si Dada ini ngomong, "Tuhan Yesus, maafin aku ya," dia bilang, "aku ini nggak percaya sama kamu." Karena bolak-balik adiknya ngomongin tentang Yesus, tapi dia nggak percaya, malah dia ketawain adiknya gitu loh. Adiknya bilang, "Nanti ya kok ya, lu makan omongan lu sendiri ya kok," dia bilang gitu. Dan ternyata ini yang terjadi waktu waktu dia ngalamin koma itu ya, kita sekeluarga kita cuma berdoa, "Tuhan jumpai dia karena dia belum percaya kan. Jumpai dia Tuhan, temui dia." Dan semua keluarga besar kita juga ya, ada cicinya Ferdi yang paling besar kan juga Kristen juga, dia punya kerinduan banget satu keluarga besar ini benar-benar diselamatkan gitu loh. Nah sesudah itu banyaklah ceritanya tuh banyak, cuma intinya bahwa dia ketemu sama Tuhan Yesus. Sejak dia ketemu sama Tuhan Yesus itu dia ada konteks, seperti ada hubungan yang dekat dengan Tuhan gitu loh. Dia bisa ngobrol sama Tuhan Yesus. Dia nggak panggil dia Tuhan Yesus, tapi dia panggil Jesus. Dia selalu ngobrol sampai akhirnya dia pulang waktu hari Minggu itu pun 3 hari sebelumnya itu Tuhan udah panggil dia juga gitu. "Ayo kamu pulang." Nah, oh iya, di sana setelah dia sampai di sana dia ketemu kan, dibawalah dia ke satu tempat, dia bilang, "Ini rumah kamu," katanya. "Rumah kamu udah siap," katanya. Dan mamanya cerita rumahnya itu kayak seperti kayak di perdesaan gitulah. Ada perkebunannya, ada tempat kudanya gitu loh. Pokoknya bagus lah Mam katanya. Dia juga cerita sama omanya kan, 1 bulan sebelum dia pulang juga dia datang ke rumah omanya. Dia dia cerita, "Ma, aku udah punya rumah, Tuhan Yesus udah siapin," katanya. Rumahnya, bahasa Banjar tuh kalau ngomong ganal tuh besar gitu loh. "Ganal benar lah Mam," katanya. "Mak," katanya, "gede banget," katanya. "Bagus," dia bilang gitu. Tapi waktu itu dia bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan, aku nggak mau pulang dulu. Maksudnya aku nggak mau balik. Maksudnya nggak mau di sini dulu Tuhan. Aku masih mau sama papa, sama mama," dia bilang gitu kan. Akhirnya ya itu dia ya, Tuhan tuh kasih dia kesempatan untuk dia pulang gitu. Dan Tuhan juga bilang, "Ceritakan kepada semua orang-orang yang kamu temui. Ceritakan kepada pokoknya siapapun yang dia temuin," gitu kan. Terus apalagi ya, banyak setelah itu dia juga dibawa juga ke neraka gitu kan. Diliatin bahwa bagaimana neraka itu. Terus udah gitu dia ngelihat kayak ada orang yang dipancung kepalanya, dia bilang gitu kan. Tapi waktu pas dipancung, kepalanya
terlepas tapi nyambung lagi, terlepas nyambung lagi, terlepas nyambung lagi. Dia bilang, mah takut mah di situ takut, dia bilang gitu. Nah terus sesudah itu banyaklah ada jurnalnya. Nanti ya kalau misalnya memang keluarganya udah menyiapkan untuk menulis jurnal, jadi itu apa yang dia alami bersama dengan Tuhan itu dia tulis di situ semuanya. Terus waktu selama dia koma dan dia bangun, setelah dia udah bangun koma tuh Tuhan Yesus tetap mendampingi. Oh ya, dia bilang gini, Tuhan bilang gini, Tuhan Yesus bilang gini, kamu memang tidak mengenal aku, dia bilang gitu. Tapi aku selalu ada bersama-sama denganmu, aku selalu ada di sampingmu, kata Tuhan begitu. Dan itu yang mamanya juga terus cerita banyak banget sih, aku juga lupa gitu loh apa aja gitu. Tapi intinya itu, dan satu lagi dia tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan kapan bumi ini akan berakhir, dia bilang gitu. Tuhan Yesus cuma jawab, aku tidak tahu nak, dia bilang, aku tidak tahu kapan bumi ini akan berakhir. Hanya Allah Bapa yang tahu, dia bilang gitu. Tapi waktunya sudah dekat nak, katanya. Waktunya ini sebentar lagi karena tanda-tandanya sudah ada. Kamu harus bersiap-siap, dia bilang seperti itu. Nah, itu yang dia ceritakan, dan juga dia dibawa kayak kita waktu itu kita sempat mengenal ya. Oh, dia lihat ada nama, dia lihat tahta Allah Bapa, dia tahu loh. Jadi semua yang mamanya ceritakan itu semua firman yang keluar gitu kan. Mereka nggak pernah baca firman, mereka nggak pernah tahu gitu loh. Tapi apa yang aku dengar itu semuanya firman gitu loh. Yang mereka ceritakan tuh semua firman. Terus dia lihat ada tahta Allah Bapa, dan dia lihat waktu dia lihat itu banyak orang yang ngantri sebetulnya di sana. Banyak banget orang yang ngantri, tapi dia punya akses langsung bisa naik bersama Yesus. Itu kayak eskalator katanya. Nah, di situ dia lihat Allah Bapa, kerajaan Allah Bapa, dia bilang terang banget, dia bilang. Tapi itu nggak menyilaukan mata, dia bilang gitu. Sepertinya dia juga kayaknya udah melihat deh wajahnya Tuhan Yesus, dia bilang. Mah, matanya itu tidak biru, tapi matanya ada biru kehijau-hijauan dan pandangannya sangat tajam, dia bilang gitu. Nah, itu yang aku percaya bahwa hari-hari ini ya Tuhan terus mau ya, bagian kita nih, kita yang udah kenal Tuhan, yang udah menjadi anak-anak Tuhan itu, mari kerjakan semua apa yang menjadi panggilanmu, destinimu gitu loh. Jangan ditunda-tunda lagi gitu loh. Karena waktunya udah sangat amat singkat, Tuhan mau udah datang. Oh ya, satu lagi, dia ngelihat bahwa Tuhan Yesus tuh sedih gitu loh. Dia tanya, anak ini tanya, Dadani tanya, Tuhan kenapa kau murung? Dia bilang gitu. Dia bilang, aku nggak tahu berapa banyak lagi jiwa-jiwa yang bisa aku selamatkan, Tuhan bilang gitu. Dia lihat bahwa di surga itu lagi sibuk banget gitu loh, menyiapkan bagaimana Tuhan tuh menyelamatkan semua manusia, jiwa-jiwa itu untuk bisa diselamatkan sebanyak-banyak mungkin. Dan dia juga masuk di dalam rapatnya surga, yaitu yang kita tahu sebagai sidang ilahinya Tuhan, itu ada Allah Bapa di situ, sedang dia bilang lagi rapatin bumi, katanya dia bilang gitu, lagi rapatin manusia-manusia gitu untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan bumi. Ya, aku percaya, ayo teman-teman, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Waktunya Tuhan itu memang udah di semua nih, hidup kita itu semua udah diatur sama Tuhan. Jangan pernah takut lagi, jangan pernah khawatir lagi, Tuhan tuh sudah menetapkan semuanya. Dan akhirnya sampai pada akhirnya waktu dia nutup mata, waktu dia pulang, itu biasa. Jadi dia bilang gini, Ma, kalau aku Dada ini nanti masuk lagi ke rumah sakit, kalau Dada harus ICU lagi, Dada nggak mau, Ma. Dada pulang aja. Karena Tuhan juga udah panggil Dada untuk pulang, dia bilang gitu. Akhirnya waktu malam itu, habis makan, ngobrol-ngobrol seperti biasa, tiba-tiba badannya lemes gitu ya, badannya lemes, terus kaku kayak orang mau keselak gitulah. Terus akhirnya dia lemes, hilang gitu, badannya anget, tapi dia masih meneteskan air mata, anak ini masih meneteskan air mata. Terus mamanya ngomong, "Da, Mama ikhlas," dia bilang, "Mama ikhlas, Dada udah maksudnya ya udah pergi aja gitu loh. Pergi aja, Mama udah ngerti gitu loh." Jadi mamanya kan yang selama ini yang jagain dia selama di ICU dan segalanya, ngerti gimana rasa sakitnya ini anak gitu loh. Dia mengerti, mamanya mengerti bahwa Tuhan yang udah
panggil dan Tuhan udah siapin tempat. Mamanya bilang, aku nyiapin tempat, aku nyiapin rumah, Fer, di rumah, maksudnya di dunia ini buat anak ini. Emang udah disiapin rumahnya di BSD. Tapi Tuhan Yesus tuh nyiapin yang lebih bagus lagi buat anak ini. Itu aja teman-teman. Ya, ini bisa jadi perenungan kita. Aku banyak banget dapet hal ini ya dari peristiwa ini. Bagaimana Tuhan terus bicara sama kita. Ayo, kita tuh, jadi aku benar-benar menyadari setiap kita nih, ini kita nih udah dipilih, sungguh-sungguh kita udah dipilih. Bukan satu kebetulan kalau kita ini ada di dalam tracknya Tuhan, kita nih jadi pasukannya Tuhan. Kita mempersiapkan, kita menuai begitu banyak jiwa. Kita menolong Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan manusia. Itu aja, Pak. Keren. Wah, luar biasa Siska, keren. Kita terus kita juga doain ya buat supaya mama papanya kan artinya benar-benar dia ngedenger kesaksiannya aja ini Ya. luar biasa ya. Kita kayak artinya tuh kayak waduh berkobar-kobar gitu ya. Kita berdoa ya, kita nanti juga dukung doa buat papa mamanya, kayaknya mereka juga mulai dibukakan tentang firman Tuhan, mungkin lewat kepergiannya Dada dengan adik-adiknya, mereka juga mengalami perjumpaan pribadi. Keren. Amin. Amin. Thank